عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق قبل الموت ورحمة للمغفرة بعد الموت. اللهم ونجاة من النار والعفو عن الحساب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد قد التي أدركنا يا رسول الله بسفا رسول الله رحمة للعالمين في الله سبحانه وتعالى. Kulluhum hadirin fi majlis. Insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim mukammil bil khair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah. Berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim mukammil bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sida waghfir lana ma mada awasiyal karami. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah nikmat yang banyak kepada kita, rezeki, kesehatan, afiat di dunia ini kita, dan mendapatkan jannah, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah fi kitabih wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan hanya saja segala sesuatu itu illa yusabbihu bihamdihi, melainkan bertasbih dan bertahmidlah ia kepada Tuhannya. Walakinna la tafqahuna tasbihahum, tetapi kebanyakan manusia tafqahuna tasbihahum, mereka keras hatinya sehingga mereka tidak mengerti tasbih itu, tidak mengerti bagaimana alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Quran surah Al-Isra ayat 44. Minggu kemarin kita bicara tentang Futuhul Ghaib ini, tentang an-nafs dan diri Allah. Wallah kemarin apa makna hakikat dan makna syariat. Makna hakikat, pandangan hakikat. Ada pandangan syariat. Kenapa ada dua pandangan itu? Seperti juga misalnya begini dalam hidup sehari-hari. Ada kejadian banjir di Kalimantan Selatan. Lalu beberapa pengamat memandang, ya kelak itu kelak, menurut ilmu ekonomi, banjir itu merugikan tatanan ekonomi masyarakat. Oh jar, ya kelak, menurut ilmu sosial apa meresahkan masyarakat. Menurut apa pulang? Menurut ilmu politik. Nah, apa guru? Menurut politik, apa guru mesin? Menurut politik menyakitkan hati penguasa saat itu. Ya lah, penguasa sakit hati sidin. Nah, bagus. Musia masyarakat nih kan menganggap banjir ini gara-gara sidin. Ya lah. Nah, lalu dicari upaya bagaimana caranya supaya menanggulangi banjir, supaya kedudukan penguasa tetap aman. Nah, ya lah, itu menurut pandangan itu berbeda-beda lah. Menurut pandangan agama, ada pulang guru agama.
Jar guru agama apa? Ini adalah musibah. Tidak bisa ada yang menolaknya kecuali semata-mata musibah. Nah, itu kan pandangan-pandangan. Nah, dari segi pandangan-pandangan itu ada pula menurut pandangan hakikat. Ada menurut pandangan agama umum dalam arti itu syariat. Ini adalah musibah. Pandangan hakikat beda lagi. Nah, seperti itulah ketika orang bicara hakikat. Bila kita melihatnya ketika orang bicara hakikat, kita melihatnya daripada ilmu johir, maka kita katakan salah. Contoh hakikat di dalam agama kita, la haula wala quwata illa billah. Itu pelajaran agama atau tidak? Pelajaran agama, guru lah. Apa artinya tuh? Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Nah, pian pandang johir, pian pandang dan ilmu johir, lawan ilmu pengalaman pian atau lawan ilmu agama johir, apa yang terjadi? Bertentangan enggak? Bertentangan. Masa aku bisa bergerak ya, aku bisa duduk, aku bisa, kenapa dikatakan aku tidak punya kekuatan dan daya? Karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu pandangan dari segi pandangan hakikat. Atau membaca hadis Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi say'un fil ardi walapis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidaklah mudarat ya Allah segala sesuatu di langit dan di bumi, hanya dengan menyebut bismillah. Ambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi say'un fil ardi walapis samai wa huwas samiul alim. Wah, luka, wah dusta jar hadis Nabi jar. Nah, tidak mengerti. Itu adalah pandangan hakikat biiznillah. Bila diizinkan Allah akan terjadi. Karena itu orang-orang hakaik, orang-orang hakikat, ilmu hakikat yang ada di dalam tasawuf, hakikat itu ada dalam ilmu tasawuf. Untuk mempelajari hakikat itu ada dalam ilmu tasawuf, ada dalam ilmu ma'rifatullah. Untuk memahami hakikat itu harus mengerti kita posisi di mana. Misalnya di dalam hakikat, kasus mungkin paling sering terdengar di sini Kalimantan Selatan, Abdul Hamid Habulung. Tidak ada Tuhan selain tidak ada, yang ada aja sidin kecuali Allah Ta'ala. La maujuda illallah. Allah bingung aja kita. Bingung lah. Bingung. Maka kita ada aja. Padahal sini kan ada bungol sidin aja. Ada kan bungol aja lah. Kenapa jadi bungol? Karena kita memandang jahir, bukan di pandangan hakikat. Karena alam semesta ini cara memahaminya supaya masuk di akal itu bicara tentang eksistensi peran Allah. Johirnya kita nih lelah mengerjakan ibadat, johirnya. Hakikatnya ternyata ibadah itu semata-mata anugerah Allah. Nah, itu pandangan hakikat. Maka mengertilah kita pandangan hakikat itu memiliki posisi. Lalu yang diinginkan oleh Nabi SAW bisa memadukan antara syariat dan hakikat, itulah arif billah. Itulah orang arif billah. Ini banyak yang kacau pelajaran tasawuf. Nah, ya kan kacau. Nah, itu yang maksud huwallah kemarin. Hanya Allah yang ada. Wa antal muqatab, engkaulah yang menjadi orang yang didialogkan, engkaulah yang berdialog. Muqatab itu yang berhadapan langsung dengan Allah, bukan siapa-siapa. Sekarang engkau berhadap dengan Allah. Berarti ini bicara yang johir, bicara tentang syariat dulu masih. Wa nafsu, dan engkau juga memiliki dirimu. Oh, engkau itu adalah diri kita. Diri itu juga memiliki nafsu. Didullah wa aduhu. Terjadi pertentangan antara dirimu dengan Allah. Betul. Allah menyuruh kita supaya tidak memakan yang haram. Justru hal yang haram itu disukai oleh diri kita. Kemarin diri itu ada berapa tingkatannya? Ada 7 lah. Nah, ternyata diri kita suka enggak dengan hal yang diharamkan Allah? Iyalah, sukalah. Kebanyakan suka. Siapa yang tidak suka dengan perempuan? Guru? Ya lah, suka banyak yang suka kalau guru lah. Nah, yang lebih lah. Sampai nang kepian nih aku naik belah masih belah. Bagaimana belah. Tapi karena tahu dilarang oleh Allah. Nah, itu begawu nah. Begawu apa tangarannya? Kilometer
18 Biblah. Meliong kita. Pon. Apa jar Oh, batu-batu. Nah, pembatuan. Nah, pembatuan. Nah, sidin karena tapi tahu batu-batu. Nah, pembatuan Biblah. Nah, pembatuan. Meliong kita. Tahu itu nikmat ya lah. Tapi itu nikmat yang membawa kepada kehancuran. Membunguli orang nikmat sebentar kala, membodohi orang tuh kan enak, Guru. Menipu orang enak enggak? Wah, enak. Pekerjaannya santai, bisa dapat 100 juta, bisa dapat 50 juta, bisa dapat 30 juta. Coba mencari uang langsung mangkut apa? Oh, lelahnya bukan main, Guru lah. Mengumpulkan 150, 100, 200 rupiah dikumpulkan. Lelah kita. Tapi kalau menipu orang bisa dapat 1 juta tuh sebentar aja. Jual HP-nya misalnya rusak, kita jual orang, pada dia apa-apa dia akal-akali. Untung kita, mudah. Palui tidak punya uang, beli kampung. Ini kisah Guru Gusti Gusti siapa? Gusti Suryansah, Gusti siapa nih? Gusti Firman kah? Gusti siapa? Gusti Suryan. Ke tukang gunting hendak pulang kampung. Tapi tidak punya uang, sudah dipotong. Kasihan tukang gunting ini memotong. Udah rapi. Diurut kajar tukang gunting. Iya. Diurut diurut belakang. Soalnya palu ini mbah diurut. Jar gulu sidin gulu palu kira kau bergerak lagi. Bengkok. Apa nih jar ini salah urut pian nih jar ulun jar. Kayak apa jar tukang gunting? Ini jar kayak apa nih? Mau beli kakan sakit jar. Abu teh tukang gunting lalu tukang gunting takutan juga. Ini kok aduakan ke polisi pian nih jar. Wah jar tukang gunting ini habisnya kasihan tukang gunting pipe. Pas ada di dompet duit 1 juta pak saya dikasih lawan paloi sudah ikan berurut aja jar. Makanya pas 1 juta ini cukup lah jar paloi pulang. Usia kalau kau tidak bisa kembali lagi jar kayak Pak. Bib. 1 juta itu paksa menambahi pulang butang kasihan tukang gunting kawannya 2 juta pipe jadinya 2 juta dapat paloi. Kayak apa nih jar diantara kayak apa pian diantarkan tukang urut di mana kan paksa orang mengantarkan tukang urut ke siang gunting ini diurut tes itu kisahnya paloi. Mana mau sembuh? Kenapa dia mau sembuh? Sama lawan menggarak orang tidak tidur, pura-pura tidur. Pak, udah mau bangun-bangun, pura-pura tidur. Dapat paloi 2 juta. Mbak sudah tukang gunting itu matarakannya ke tukang urut, tertawa paloi 2 juta coba lo ini. Hawa beli ke rumah nih. Nah, beli kampung pas anak hari raya. Paloi nih. Iyalah, enak kan mencari uang? Enak, tapi itu haram tuh. Haram enggak? Haram itu, pekerjaan haram. Nggak usah belajar hukum mungkin tahu tuh. Haramnya lah hati nurani malah ini haram nih kasihan orang nih. Iyalah, Masya Allah hukum itu sudah ada dirasakan oleh kita. Iyalah. Nah, subhanallah. Gunting pere. Nah, saat itu orang yang palui tadi lupa dengan Allah dia, lupa dengan siksa Allah di akhirat. Nah, itulah palui tidak memiliki hakikat di dalam dirinya. Kalau orang punya hakikat sadarinya. Nah, ini masalahnya. Seringkali terjadi seperti itu. Karena itu dirimu itu terus-menerus dia sifatnya melawan dengan Allah. Nah, sifat diri kita tuh, jadi tabiat diri kita ini ada melawan dengan Allah. Jadi gampang sesuatu yang berlawanan bisa kita balik menjadi taat kepada Allah. Makanya setiap perintah Allah itu pasti dia dirasakan oleh hamba Allah itu ada pemberatan pada dirinya. Maka saat itu tibalah saatnya ada peran kita untuk melawan rasa malas, rasa koler yang kita lawan. Nah, saat itulah terlihat makna kehambaan kita kepada Allah. Nah, kita melawan tuh. Makanya ada di masa Umar bin Khattab orang sembahyang, Umar mendengar, ya Allah hamba beribadah ini karena terpaksa kepada engkau. Wah, jujur Umar ini jujur bener orangnya. Nah, karena memang kita ibadah tuh kita paksa memang. Wal asya kulluha tabi'atu lillahi. Ketahuilah kata saya,
segala sesuatu itu kulluha tabi'atul lillahi, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Bal yaqulu min qaulillahi ta'ala, sebagaimana dia mengatakan daripada perkataan firman Allah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, maka segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang lain banyak sekali ayat ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al malikil qudusis salam al ajijil hakim. Di firman Tuhan yang lain, Quran surah Jumu'ah ayat 1, bertasbihlah apa yang ada di langit dan di muka bumi ini, yaitu tasbih mereka tentang al malik al kudus, maha raja, maha suci, al ajijil hakim, maha mulia lagi maha bijaksana. Tasbih mereka itu, wa inna min say'in illa yusabbihu bihamdi, yang mereka itu bihamdi, selalu memuji Allah. Apa nih? Kayu, mikrofon, kulit mikrofon, rambut kita, darah kita, hidung kita, semua bentuk rupa itu bertasbih mereka kepada Allah Subhanahu. Kulluha, seluruhnya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pelajaran ini sudah ada di dalam kitab Durrun Nafis. Pelajaran ini sudah ada, cuma tidak tersadar seringkali karena ulun anukan kata. Wa nafsu lillahi khalqan wa mulkan. Sementara dirimu itu pun sebenarnya bertasbih bertahmid kepada Allah, di bawah kendali Allah, tapi kamu tidak tahu, dan itu bukan milik amal kamu. Kayak apa tuh? Nih kita punya diri nih, tubuh nih. Kita malas sembahyang, semalas-malasnya kita sembahyang, kita ini sudah bertasbih juga kepada Allah. Tapi pekerjaan kulit, badan, dan darah daging itu mengikuti tabiatnya, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu tidak bisa diklaim sebagai amal kita. Amal kita ialah yang bila kita lakukan dengan juhud, dengan bersungguh-sungguh, memaksakan diri, misalnya Allahu Akbar. Nah itu terpaksa, berarti memang kita tuh, karena ada di situ upaya kita melakukan sesuatu ikhtiar. Itulah amal, jadi amal kita bernilai ibadat bagi kita. Adapun kulit, dia berzikir dengan zikirnya sendiri. Zikirnya adalah taat tunduk kepada Allah. Nah, lihat matahari. Ulun bacakan kitab Durrun Nafis sedikit. Nah, supaya tersambung lawan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kada dibatasi panglah nak kading anak. Asal ambil aja tadi itu. Jadi kadingat membatasi. Nah, tauhidul asma. Bermula pasal kedua pada menyatakan tauhidul asma. Syahdan, bermula kaifiat mengesahkan Allah Ta'ala pada segala asma itu, yaitu seperti bahwa engkau memandang dengan mata kepalamu dan suhud itu dengan hati. Suhud dengan hati maksudnya menyaksikan, musyahadah dengan mata hatimu bahwasanya segala asma itu sekalian kembali ia kepada asma Allah juga, yakni segala yang bernama di dalam alam ini sekalian majhar asma. Nah, majhar asma akan wujud musamma. Tiadalah sesuatu itu kecuali karena wujud musamma, yaitu wujud yang dinamai akan dia daripadanya. Tiada dia kecuali wujud daripada asma Allah juga pada hakikatnya. Nah ini, nah maksudnya kayak apa? Alam semesta ini mewakili, salah satunya adalah asma Allah. Dipandang dia bermacam rupa, pada hakikatnya satu saja. Contoh cahaya, akibat cahaya matahari kita mengenal ada warna hijau, kuning, apalagi merah, hitam. Padahal satu jangla cahaya. Coba pada saat matahari tidak ada, gelap. Saat gelap tuh pian kenal dengan warna? Tidak. Tapi begitu ada matahari atau lampu, matahari itu satu warna aja kalau terlihat. Tapi begitu warna itu datang ke alam semesta, maka yang terlihat berwarna-warna, bermacam ragamlah kita lihat. Tapi hakikatnya satu. Hakikatnya satu warna dari
mata. Allah nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Bukan cahaya itu Allah, bukan ya. Jangan salah. Jangan salah. Awas di sini, hati-hati. Bukan cahaya itu Allah. Tapi dibalik dari cahaya itu, yang mengadakan cahaya itulah Allah. Asma Allah, nama Allah. Sekarang kita buktikan asma Allah. Kita buktikan asma Allah. Tadi di antara asma Allah Qahar. Qahar, gurulah, biplah. Qahar itu apa artinya? Maha memaksa. Karhan wa ta'an. Baik dengan cara sukarela maupun dengan cara tunduk, kamu harus mengikuti kehendak Allah. Alam semesta. Matahari bisa lah pajah. Tiap hari dia bergulir, berputar, bumi berputar tarapi palakin yas bahundal Al-Qur'an kayak itu lah. Dia bergerak dengan palaknya. Yalah, dengan garis edarnya matahari, bulan bergeraklah. Bisalah. Sehari aja libur. Bisalah matahari. Bisalah. Qarhan, qahar Allah subhanahu memaksa kepada matahari untuk tunduk kepada kehendak Allah subhanallah. Pian makanan apa tiap hari? Ganti dengan kayu mau lah. Ya lah. Nah, andaikan kayu makanan kita ini, bisa ndak ada punya rumah lagi orang. Lah, dirandam terus rumah ini akhirnya enggak. Ya lah. Nah, itu pentingnya beras tuh. Maka satu saja asma itu yang ada terlihat pada saat pian melihat itu, namanya asmanya apa? Qahar. Ayo. Itu yang disebut dengan mulkan, kekuasaan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadirnya membagi asma itu ada hanya 12. Disimpulkan beliau dari 99 nama atau dari 1000 nama Allah. Salah satunya adalah Al-Qahar. Dan Al-Qahar dapat pian lihat asma itu pada setiap kehidupan. Maka wujud daripada nama itu adalah Al-Qahar. Singa. Singa itu apa? Gambarannya singa. Singa mau makan apa? Makan daging, makan apa aja dimakannya, yang lah menjangan dimakannya, ambil mau kasihan menjangan kita, itu qahar tuh. Kalau kita melihat jahirnya singa, tapi dibalik semua itu ada qaim yang berdiri. Qaim itu yang menegakkan, menjadikan singa itu menjadi bisa berbuat seperti itu. Itulah yang disebut dengan qaimnya adalah qahar. Kita bernapas harus dengan oksigen. Ayo, siapa yang berani bernapas tidak dengan oksigen? Siapa yang berani menantang? Tidak ada. Superman pun tidak berani. Udah. Kapal selam tinggalam. Nah, tinggalam. Padahal kapal selam itu ahli menyelam, Bib. Bib. Nah, subhanallah. Makanya jangan bertanya lagi kalau sudah tentang Allah. Ini pandangan hakikat, bukan pandangan johir. Bila pandangan johir mana Allahnya jarang. Nah, ini kacau. Inilah yang harus kita bangun dalam hari-hari kita, memandang, melihat asma Allah. Selain itu, kemarin kita bicarakan tentang fadlullah, keutamaan karunia Allah seperti Hu Wahab. Sekarang Hu Qahar, pian melihat. Ya lah, semuanya apa? Semuaan alam ini ternyata di bawah kendali Qahar Allah, tidak ada yang tidak. Kita nih bergerak, kenapa jadi bergerak? Karena Allah memaksa bergerak. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak ada Qahar Allah, tidak bisa bergerak, kita ya terdiam nah. Qahar Allah dihilangkan Allah, diam lagi nah. Tapi masih ada Qahar yang lain, menyuruh kita diam. Jadi kita ini sebenarnya berdiam tidak bisa, bergerak tidak bisa, kecuali karena Qahar Allah. Berdiam itu karena Qahar Allah, bergerak karena, maka pantaslah Nabi mengatakan la tataharraka illa biiznillah. Tidak bergerak satu jarah pun kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Ini pandangan hakikat lah. Jangan kayak palo itu salah pulang enak. Di dalam Al-Quran ma'asobakum fil jam'an, terjadinya pertemuan dua pasukan. Waktu itu perang, terjadi perang Badar. Illa biiznillah, semua itu terjadi karena izin Allah. Terjadi perang Badar. Andaikan tidak diizinkan Allah, tidak terjadi perang Badar. Padahal perang Badar itu aja gara-gara sahabat, bukan dari Nabi. Sahabat ingin mengambil
harta rampasan yang diambil oleh orang-orang kafir. Harta mereka di mana? Di Madinah. Waktu di Mekah. Ingin diambil mereka gara-gara perang kecil, anak perang kecil jadi perang besar. Subhanallah. Illa biiznillah. Siapa yang menentukan kapan waktu matinya? Kalau tidak percaya, meskipun pian bunuh diri, belum tentu pian mati. Jadi orang bunuh diri itu mati karena takdir juga mati juga akhirnya. Ada yang mau bunuh diri tidak bisa mati, bibe. Bawa orang rumah sakit tidak jadi. Nah, itulah. Mudah-mudahan memiliki suatu dimensi bahwa segala. Jadi apa tadi itu? Tasbih alam semesta satu adalah karena qahar Allah, yaitu tunduk. Itulah yang disebut aslaman, islaman. Alam semesta ini Islam. Islam itu artinya tunduk, berserah diri. Maka alam semesta itu berserah diri. Tubuh selain daripada nafsan kita ditugaskan Allah berserah diri. Jadi tubuh alam kita ini sudah berserah diri. Makanya bila pian tidak berserah diri pada diri pian, tubuh pian akan menolak dia, ya timbul penyakit. Yalah. Nah, jadi pelajari berserah diri. Penyerahan diri yang tertinggi, penyerahan diri Nabi Ibrahim namanya taslim. Aslamtu bi rabbil alamin. Subhanallah. Fa'ija wafaqtal haqqa aja wajalla. Maka ketika itu sudah sampailah engkau bisa memahami bagaimana berupaya dalam hidup ini menyelaraskan nafsun kita ini kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Menyadari berserah diri ini Allah Al-Qahar dalam kehidupan kita ini. Jangan mengajukan diri kita, merasa hebat, merasa mampu, merasa apa dan sebagainya. Ajukanlah dalam hidup hari-hari itu adalah Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.